Kisah ini dimulai dengan seorang kaisar muda, yang bosan dengan kemegahan istana, memutuskan untuk menyamar menjadi rakyat biasa. Dia ingin merasakan kehidupan yang sebenarnya, jauh dari protokol dan kemewahan. Saat berjalan-jalan di pasar kota yang ramai, matanya tertuju pada sebuah kios tenun sederhana, di mana seorang gadis dengan senyum secerah mentari sedang bekerja dengan lihai. Kaisar muda, yang kita sebut saja Lian, menghampiri kios itu, terpesona oleh keindahan kain dan pesona sang gadis. "Permisi, Nona, berapa harga kain yang indah ini?" tanya Lian, berusaha menyembunyikan nada agung dalam suaranya. Gadis penenun itu, bernama Mei, mengangkat wajahnya, matanya berbinar jenaka. "Untukmu, gratis saja," jawabnya sambil tersenyum lebar. "Tapi ada syaratnya, kamu harus memberiku senyuman termanismu." Lian terkejut. Belum pernah ada yang berani berbicara seperti ini padanya. "Kau berani bercanda dengan seorang bangsawan," balasnya, mencoba menguji gadis itu. Mei tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti lonceng angin. "Kau bukan bangsawan," katanya dengan yakin. "Aku bisa melihatnya. Matamu terlalu hangat, tidak seperti mata para pejabat yang dingin dan penuh perhitungan. Matamu menyimpan kerinduan, bukan kekuasaan." Ucapan Mei membuat Lian terdiam. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat dirinya sebagai manusia, bukan sebagai seorang kaisar. Sejak hari itu, pertemuan mereka menjadi sebuah rutinitas. Setiap sore, Lian akan datang ke kios Mei, membantunya merapikan benang atau sekadar duduk mendengarkan ceritanya tentang desa, tentang mimpinya, tentang kain-kain yang ia tenun. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita di bawah langit senja. Lian merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia temukan di dalam dinding istana yang megah. Suatu malam, di tepi sungai yang tenang, di bawah cahaya bulan purnama, suasana menjadi lebih hening. "Aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu, Lian," bisik Mei pelan, matanya menatap dalam ke mata Lian. "Ada kesedihan di balik senyummu, ada beban yang tak kau ceritakan." Lian menghela napas panjang. Hatinya berdebar kencang. Inilah saat yang paling ia takuti. "Mungkin," jawabnya lirih. "Tapi aku takut. Aku takut jika kamu tahu siapa aku sebenarnya, semua ini akan berakhir. Aku takut kamu akan pergi." Mei meraih tangan Lian, menggenggamnya erat. "Lian, dengarkan aku," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Jika cinta yang kita rasakan ini nyata, tak ada rahasia sebesar apapun yang bisa membuatku pergi. Aku jatuh cinta pada kebaikan hatimu, pada caramu menatap dunia, bukan pada asal-usulmu." Kata-kata Mei memberinya kekuatan. Namun, sebelum Lian sempat mengatakan yang sebenarnya, takdir bergerak lebih cepat. Keesokan harinya, saat mereka sedang berbincang di pasar, barisan pengawal istana tiba-tiba muncul, membuat seluruh pasar menjadi hening. Mereka berbaris rapi dan berhenti tepat di hadapan Lian. Salah seorang pengawal utama membungkuk hormat. "Yang mulia," kata pengawal itu dengan suara lantang, sambil membuka sebuah kipas berukir lambang kekaisaran. "Waktu untuk kembali ke istana telah tiba. Rakyat menantikan kehadiran Anda." Semua orang di pasar terbelalak dan langsung berlutut. Hanya Mei yang tetap berdiri, matanya terpaku pada Lian, yang kini berdiri tegak dengan aura yang berbeda. "Yang mulia," bisik Mei, suaranya bergetar. Lian, sang kaisar, menatapnya dengan senyum lembut yang sama seperti biasanya. "Kamu sudah tahu sejak awal, bukan?" Mei membalas senyumannya, setetes air mata bahagia mengalir di pipinya. "Ya," jawabnya, "aku mungkin tidak tahu mahkota apa yang ada di kepalamu, tapi aku sudah lama melihat kerajaan yang ada di dalam hatimu. Dan aku mencintai hatimu, bukan mahkotamu." Kisah mereka membuktikan bahwa cinta sejati melihat melampaui gelar dan topeng. Nah, sekarang pertanyaannya untukmu. Kalau kamu tahu orang yang kamu cintai menyembunyikan jadi dirinya yang sebenarnya, apakah kamu akan tetap percaya pada cintamu? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.